Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam materi sistem informasi manajemen. Ya, kalau di minggu lalu kita ngomong mengenai sistem informasi manajemen itu apa? Masih ingat? Ya, jadi sistem informasi manajemen itu adalah suatu usaha dengan memfungsikan semua pihak melalui perencanaan, kemudian pengorganisasian untuk mencapai tujuan berdasarkan data yang ditemukan. Jadi itu adalah sistem informasi manajemen, ya. Jadi dengan adanya sistem informasi manajemen itu akan mempermudah kinerja kita, gitu. Artinya kita tahu ya bahwa kehidupan manusia itu adalah rangkaian sebuah pengambilan keputusan. Jadi kayak gitu. Jadi manusia hidup itu adalah untuk mengambil sebuah keputusan, dan sebuah keputusan itu jika berhasil atau istilahnya itu benar, maka itu akan memunculkan peluang-peluang kehidupan. Jadi kayak gitu. Artinya orang-orang yang sukses mengambil sebuah keputusan yang benar itu adalah orang-orang yang berhasil mengelola atau istilahnya itu memanajemen kehidupannya, gitu. Karena inti dari manajemen itu sejatinya adalah mengambil sebuah keputusan itu. Artinya bagaimana caranya mengambil sebuah keputusan. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang yang namanya konsep dasar teknologi informasi. Ya, apa itu konsep dasar teknologi informasi? Ya, yang pertama adalah kita bahas secara etimologi dulu atau secara bahasa. Jadi konsep itu adalah rancangan. Di situ juga ide atau pengertian yang diabstrakan dari peristiwa konkret, atau juga situ adalah gambaran mental dari objek atau proses atau apapun yang di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain, itu secara etimologi atau secara bahasa. Nah, sekarang adalah pengertian cara menurut para ini bersama kita ke pengertian teknologi. Jadi teknologi itu adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Jadi berupa ilmu pengetahuan terapan di situ. Kemudian yang kedua pengertiannya adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi teknologi di sini bisa dikatakan adalah sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian teknologi menurut para ahli atau epistem di sini ada yang pertama adalah keseluruhan dari metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri-ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia. Jadi dia adalah alat untuk mengefisiensi, efisien. Jadi kayak gitu. Kemudian Naisbitt itu memberi makna bahwa sebuah benda dan juga objek serta bahan dan juga wujud yang berbeda dibandingkan dengan manusia biasa. Itu pengertiannya teknologi. Kemudian Miyarso ngomong bahwa suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Jadi teknologi itu adalah proses yang mempunyai atau istilahnya meningkatkan nilai tambah. Jadi kayak gitu. Nah, selanjutnya informasi sekumpulan fakta-fakta atau peristiwa yang telah diolah menjadi sebuah bentuk data, di mana data tersebut dapat digunakan oleh siapa saja untuk mengambil sebuah keputusan. Informasi ini nanti akan kita bahas tersendiri di episode mendatang, bahwa informasi itu
secara sebuah informasi itu apa. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian konsep dasar teknologi informasi itu apa? Jadi adalah ini, suatu rancangan bentuk proses menggunakan pengetahuan untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan data. Jadi di sini adalah apa ya, semacam sebuah rencana, sebuah proses, kemudian itu yang berbasis dari pengetahuan, kemudian untuk mengambil sebuah keputusan, tetapi berdasarkan data yang ada atau data yang dipunyai. Dengan data yang dipunyai ini, artinya kita tidak akan salah langkah atau istilahnya sudah meminimalisir dari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Jadi dengan adanya SIM, Sistem Informasi Manajemen, ini nanti adalah pengambil keputusan itu adalah apa ya istilahnya, diyakinkan berapa persen itu benar, misalnya 95% benar. Kenapa? Dia bekerjanya sudah berdasarkan dari data tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke pengelompokan teknologi informasi. Jadi pengelompokan teknologi informasi itu ada masukan. Jadi masukan itu bahasanya adalah, kalau kita di komputer itu apa ya? Bahasanya masukan itu input, gitu ya, input bahasanya. Input itu apa? Input itu adalah alat atau alat untuk masukan. Misalnya kita membutuhkan keyboard, ya. Kemudian itu untuk mengetik. Kemudian ada lagi alat. Sekarang banyak atau input ya. Selain itu bisa misalnya pakai flash, ya, alat fungsinya sebagai penyimpan, juga bisa juga sebagai input. Kamera juga itu sekarang juga kalau kita membutuhkan gambar itu juga bisa dijadikan sebagai input. Jadi semakin ke sini semakin istilahnya apa ya, banyak proses input itu sendiri. Nah, selanjutnya kita ngomong bagaimana penyimpanan. Jadi bagaimana penyimpanan. Jadi menyimpan itu ada dua, yaitu internal dan eksternal. Jadi kalau internal itu memori utama, ya, misalnya ROM atau RAM, Random Access Memory. Di komputer itu ada yang namanya RAM. Semakin tinggi dia, semakin bagus untuk menyimpan itu. Nah, kemudian kalau eksternal itu ya bisa mungkin flash disk itu tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian ada hard disk eksternal, ya. Kalau masukan itu tadi misalnya ada selain keyboard juga mouse kayak gitu. Kemudian mesin pemroses. Mesin pemroses itu bahasanya kita kenal kalau namanya adalah CPU atau istilahnya Central Processing Unit, ya. CPU itu yang besar itu kalau bahasa kita. Karena sekarang cukup kita bisa pakai laptop itu sudah mengkondisikan semua hal. Artinya bahwa bisa tercampur antara, kalau CPU kan hanya alatnya saja. Nah, di laptop itu gabungan antara CPU sama monitor. Kalau CPU kan terpisah dari monitor itu sendiri. Nah, itu. Kemudian itu terkait mesin prosesor. Selain itu juga ada mikroprosesor atau prosesor. Yang kita kenal di sini prosesor itu ada dua yang terkenal, Intel sama dengan AMD. Dua-duanya bagus punya ini, monggo kalau menggunakan, ya. Tapi untuk Intel itu biasanya yang lebih mahal. Sekarang bahasanya, kalau dulu Pentium 4 itu ada yang namanya dual core, core to duo, sekarang core i3, core i5, core i7 dan seterusnya. Jadi nanti akan semakin berkembang kayak gitu. Itu di mesin pemroses. Kemudian keluaran. Keluaran ini banyak. Jadi
data yang kita olah, kemudian sudah kita edit, kemudian sudah kita apa istilahnya itu kita olah ya, kemudian kita keluarkan memakai printer dalam bentuk yang kita inginkan, artinya sudah mulai proses seleksi. Jadi itu adalah keluaran berupa apa? Monitor itu juga merupakan keluaran. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu tampak di monitor itu. Kemudian mengenai perangkat lunak itu teknologinya ada sendiri. Kalau ya untuk menggerakkan itu namanya, kita ada dua yang sering kita gunakan, Windows sama Linux. Tapi kita juga sering menggunakan Windows. Windows itu sekarang kalau kita beli komputer atau beli laptop itu ada bawaan tersendiri. Artinya situ sudah asli Windows kayak gitu ya. Kalau dulu kan mungkin kita harus misalkan bayar tetap. Tapi kalau kita beli sekarang itu laptop sudah paketan dengan Windows yang asli misalnya. Kalau Linux itu sebebas, artinya kita bisa merekayasa. Kalau Windows itu kita harus beli kayak gitu. Kemudian software lainnya, misalnya Office itu yang sering kita gunakan di kantor-kantor. Ada beberapa macam Office. Yang pertama adalah yang sering kita gunakan adalah Microsoft Word, ini adalah khusus untuk mengetik. Kemudian adalah Microsoft Excel, ini khusus untuk angka-angka. Kemudian PowerPoint ini untuk presentasi. Kemudian ada Access ini biasanya untuk data, artinya pengolahan data. Jadi kita menggunakan Access di situ, olah data. Jadi mungkin di lain waktu akan saya contohkan bagaimana mengolah sebuah data di Access kayak gitu ya. Nah, itu mengenai pengelompokan teknologi informasi. Selanjutnya adalah peranan teknologi informasi. Apa saja sih peranan teknologi informasi? Yang pertama adalah dengan adanya teknologi informasi ini adalah untuk mempermudah kinerja kita. Ya, contoh aja dulu kalau masa zaman-zaman tahun 90-an ke bawah kita membuat makalah. Nah, ini saya pernah menjumpai ini, tapi ketika masih sekolah itu pernah membuat karya tulis ilmiah itu dengan menggunakan mesin ketik. Kenapa? Karena komputer belum familiar. Ada namanya WS. WS itu sama dengan Word kalau sekarang. Kalau dulu Lotus, sekarang itu Excel. Jadi masih zaman belum terkenal dan masih mahal dan jarang orang yang bisa. Jadi kayak itu tahun-tahun 90-an awal kayak gitu. Jadi dengan adanya ini komputer itu misalnya karena datanya sudah tersimpan ya, kalau kita ingin mengeprint, kita ingin mengolah kembali, kita ingin membenarkan kembali itu artinya lebih mudah pekerjaan. Artinya kita cukup menambah lagi. Kemudian ada lagi teknologi manusia, misalnya kalau dulu kita harus mengambil uang itu harus ke teller atau pihak bank misalnya, tapi sekarang bisa melalui ATM atau anjungan tunai mandiri kayak gitu. Apalagi sekarang dengan adanya teknologi ini bisa berkembang, kita menggunakan mobile banking, artinya untuk kegiatan yang berhubungan dengan uang kita cukup mentransfernya pakai handphone. Artinya dengan teknologi ini berarti mempermudah tugas kita, jadi kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah menggantikan peran. Bagaimana teknologi ini menggantikan peran manusia, artinya apa ya, semacam menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses itu digantikan oleh komputer, artinya oleh teknologi. Artinya peran manusia sudah diganti. Misalnya tadi dengan anjungan tunai mandiri, kita hanya dengan memasukkan kartu kemudian
masukan berapa yang kita inginkan, kita sudah bisa menarik keluar. Artinya kita tidak harus ke teller itu. Yang selanjutnya adalah bagaimana teknologi itu bisa memperkuat manusia. Artinya dengan adanya teknologi, manusia itu bisa semakin dipermudah, semakin diperkuat. Misalnya terhadap sebuah tugas atau sebuah proses, jadi kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya bahwa teknologi informasi itu juga berperan sebagai agen perubahan, artinya banyaknya istilahnya banyak hal atau tugas-tugas tertentu atau proses-proses tertentu itu bisa digantikan dengan adanya teknologi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana fungsi digantikan dengan manusia, digantikan dengan ATM, artinya kita tidak perlu ke bank. Kemudian bagaimana sekarang itu komputer mengambil peran manusia untuk memberikan informasi, misalnya tinggal menekan, berarti kalau di bank masuk antrian nomor berapa gitu, itu sudah menggantikan peran, artinya tidak harus manusia yang melakukannya. Jadi gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah investasi. Dengan adanya teknologi informasi, ketika sebuah perusahaan investasi ke bidang ini, maka hal-hal tertentu atau pekerjaan tertentu itu bisa dipermudah. Artinya bisa untuk mengurangi biaya, bisa juga untuk meningkatkan efektivitas, untuk meningkatkan fleksibilitas. Misalnya dengan banyak hal, dengan bahkan sekarang kembangkan bagaimana yang bekerja itu robot itu digerakkan oleh teknologi. Artinya banyak hal yang bisa berubah. Ini bagi orang yang mau berinvestasi di teknologi, dia akan cepat, dia akan termanage dengan baik. Artinya bahwa tujuan akhir dari sistem informasi manajemen adalah bagaimana untuk memudahkan manajer, memudahkan manusia itu dalam rangka mengambil sebuah keputusan dari data-data yang dilihat. Nah, oke, baik, itu tadi materi saya terkait dengan konsep dasar teknologi informasi ya, di konsep dasar teknologi informasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.